Setuju. Jangan sampai terjebak investasi bodong, naruh uang 5 juta, apa modusnya investasi padahal dibawa kabur. Dan tidak boleh nitip ya. Tidak boleh nitip, betul. Hati-hati. Iya. Jadi tidak boleh nitip, kita yang tahu. Kita yang ilmunya dulu lah. Kita yang tahu, belajar dulu ya Pak ya, mengenai siapa sih perusahaannya, punya siapa, orang-orangnya gimana, pelajarin dulu. Pak Aceng aja udah seberapa lama Pak di dunia saham? Hampir mempelajari itu sampai sekarang itu hampir dari 2021 ya, sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun Pak Aceng. Dan mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Iya, betul tidak mengganggu. Dan kita nyantai-nyantai saja. Iya. Karena kita posisinya bukan di trading ya, di value investing ya. Kita simpan ya, kita lihat aja. Telur itu prinsipnya telur aja lah. Telur itu bisa turun bisa naik gitu. Iya kan? Kita yang penting lagi naik, kalau mau jual lagi naik. Gitu saja. Yang sederhananya. Nah, jadi intinya mah itu ya. Jadi kadang ini kan kita perdana juga, jadi saya kadang-kadang juga tidak boleh atau apa gitu, nggak ada pertanyaan ada di kepala harus dicatat gitu. Ternyata belum, ini karena kita perdana. Mungkin besok kita akan coba lagi kalau kita ada waktu ya, kita biar terus berkembang. Kita kan di sini mengedukasi masyarakat. Intinya ini tentang finansial, keuangan, terus ya kalau bisa jadi orang itu jangan nyalah-nyalahin ya Pak ya. Kembali ke diri kita, jangan sampai kita nyalahin pemerintah, nyalahin lurah, jangan. Kita aja. Ya, karena mau ganti presiden pun tetap aja ya Pak ya. Kita yang ngasih makan kan kita bukan orang lain ya. Betul. Gitu. Jadi gitu. Ini sebagai informasi aja hari ini. Saya alhamdulillah nih ada saham di Delta Mas ya. Di Delta Mas. Bisa di ke kalayaran nanti. Itu nanti kita alhamdulillah nih hari ini kebetulan ada RUPS ya. Nah, saya sudah lama megang itu, kemarin masih negatif dan ternyata hari ini mulai naik. Sebetulnya agak gembira juga. Iya betul. Tapi karena saat itunya value investasi saya tidak ambil, biarin aja. Udah 5% ya. Ya. Cuman gini Pak, harus jelasin nih, RUPS itu apa? Karena mereka mungkin penonton belum tahu. RUPS itu apa Pak? Ya, dari kalau kita memegang, maaf saya menyebutkan nama. Boleh. Tapi memang betul hari ini sudah ada RUPS, rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham. Khusus emiten Delta Mas. Begitu ada RUPS dengan harapan akan ada dividen, rupanya kemudian terpaksa jadi naik juga gitu ya. Dan ini naik nih. Nah, berapa persen tuh Pak kira-kira? Sekarang jadi dari awalnya memerah, sekarang udah mulai menghijau, udah ke 5%. Alhamdulillah kan. Seperti itu. Iya. Jadi Pak, enggak Pak. Ngobrol nih Pak. Ngobrol. Jadi intinya gini, kalau kita investasi, anggaplah 1 juta dari 5% itu berapa? Kalau 10 juta itu berapa? Terus 100 juta itu berapa? 1 M itu berapa? 10%-nya ya Pak ya. Nah, jadi investasi itu begitu. Semakin uang kita besar, diinvestasikan 10%-nya alhamdulillah cukup buat makan mah. Jadi ada minimal 2 ya Pak. Yang satu ada, kalau di saham itu ada namanya dividen, ada capital gain-nya. Kalau yang tadi saya cerita itu dengan naiknya 5% itu, ya itu capital gain. Capital gain. Tapi kalau setelah RUPS ini mau dapat dividen. Nah, itulah. Coba dijelaskan dulu Pak, capital gain itu apa? Biar tahu masalahnya capital gain itu apa. Itu ya. Jelaskan juga nih. Kalau capital gain itu kan seperti telur 1000 nih, jadi 1.200. Nah, itu 200 tuh kalau diambil udah untung ya. Oh ya. Ada peningkatan ya. Sekarang kalau dividen, yang punya telur, kata perusahaan gini, yang punya telur 1 butir akan dikasih misalkan Rp50. Berarti keuntungan kita berapa? Itu keuntungannya. Dividen. Jadi kita satu telur dapat berapa? 250 ya dari 1000. Seperti itu sederhananya, simpelnya ya. Jadi itu sebetulnya sangat-sangat simpel ya. Yang penting ada kemauan enggak?
Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, ada yang mau memulai. Ya setahun 2 tahun mungkin masih deg gitu ya. Iya, bisa ketakutan ya untuk memulai gitu. Atau uangnya hilang, habis gitu. Atau mulainya dari mana? Ya kan. Caranya gimana nggak tahu. Mungkin caranya suatu saat mungkin nanti kita kalau ada mau ini berikutnya ya. Kita buat ke situ aja deh. Ya, caranya Pak gimana sih, saya pengen tapi saya nggak bisa. Iya. Nanti di sini kan Pak Aceng yang lebih. Ya, kalau saya udah merasakannya. Iya, merasakannya dari awal ya jujur saja usaha segini sebenarnya ya lebih baik lebih mudah begitu ya. Tapi alhamdulillah ya kita punya ilmu seperti ini ya di usia seperti ini. Ada berkahnya sudah matang. Jadi begini sebenarnya pemirsa nih, Pak Aceng ini kita lihat ya, beliau itu punya namanya active income. Active income dulu. Pak Aceng itu kan bekerja di SMA Negeri 1 Ciamis. Dia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Betul. Tapi ada yang disebut namanya passive income. Nah itu Pak Aceng tanpa bekerja pun beliau dapat uang. Sekarang tinggal pilih mau yang bekerja apa yang tidak bekerja. Tapi yang bagus dua-duanya kan. Yang bagus dua-duanya. Jadi untuk mencapai finansial yang bagus, tidak mungkin ada financial freedom ya. Bahasa kerennya gitu, bebas. Jadi mungkin nanti level Pak Aceng akan setelah dari passive income-nya bagus, ya mungkin bisa. Kalau mau jalan-jalan ke luar negeri pun bisa, gitu kan. Jadi itulah gitu. Jadi jujur, jadi lebih baik finansial itu kita mandiri, lebih baik kita punya uang daripada nggak punya uang. Jelas kan? Nah, itu. Jadi dan itu menyesuaikan dengan style. Betul. Kalaupun kita mau mempelajari style seperti orang lain ya kita tentunya harus belajar ya. Itu penting lah belajar. Penting. Jadi intinya mah mindsetnya ya yang harus dirubah ya. Jadi jangan ngeluh, jangan malas, jangan nyalahin pemerintah, jangan silakan siapa. Diri kita sendiri. Gimana sih awalnya takut kan? Namanya apain itu saham tuh? Takut, ngeri loh. Iya kan? Padahal enggak seperti yang dibayangkan orang lain. Kita kan dengan harga berapa? Ya, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 3000 ya. Rp50. Iya kan? Yang biasa dibuang di jalan, lempar di jalan. Bisa. Jadi kalau Rp500 pun kalau kita kumpulkan nih, dikalinya sekian ribu atau sekian juta bisa. Mantap. Gitu. Kayak gimana Mas? Kita durasi udah setengah jam. Waduh, luar biasa. Nggak terasa nih persahabatan kita. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya hari ini saya sendiri kebetulan lagi tidak ada jam pelajaran. Tidak ada jam pelajaran, kemudian juga tadi pimpinan juga silakan untuk podcast di tempat yang sudah disiapkan. Alhamdulillah dan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah menyiapkan fasilitas untuk podcast yang di sini, ya kan. Kita mengajar dan lagi pakai baju ini ya. Terima kasih kepada Bapak kepala sekolah yang sudah menyiapkan fasilitas ini sekali lagi. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memfasilitasi acara podcast sekolah. Jadi ini tujuannya buat kemajuan di sekolah dan kita bisa keluar ekspor keluar. Jadi intinya nanti kita di sini akan membahas apa aja lah. Kita ibaratnya ngibah kok. Ngibah tapi yang positif ya Pak ya. Dan kalau kita punya seperti itu kan ngajar juga jadi nyaman. Iya betul. Gitu. Kita bekerja nyaman, income semakin bertambah, kan gitu ya. Itu sambil gembira ngobrol gitu. Lain kali juga saya akan pakai kacamata apa pakai udang gitu kan. Kalau rugi lah, hidup kalau harus sampai sedih-sedihan. Mangga aja. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nirwana.